adalah beberapa contoh soal dan juga penjelasan dari teori pohon keputusan. Pohon keputusan atau PK adalah alat grafis yang digunakan untuk membantu membuat keputusan berdasarkan berbagai kemungkinan hasil dan tindakan. Pohon keputusan membantu memvisualisasikan konsekuensi dari setiap pilihan dan jalur yang dapat diambil, serta probabilitas dan nilai dari setiap hasil potensial. Berikut adalah simbol pohon keputusan. Yang pertama ada persegi sebagai simbol keputusan atau alternatif, lingkaran sebagai simbol perkiraan hasil atau dampak, dan garis sebagai cabang keputusan atau penghubung. Kasus keputusan setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, kita dihadapkan pada dua pilihan utama, bekerja dan lanjut S2 atau menikah sambil buka usaha. Setiap pilihan memiliki potensial hasil yang berbeda, dengan probabilitas masing-masing. Pohon keputusannya yaitu keputusan pertama, kerja dan lanjut kuliah S2, di mana kondisi alaminya yang pertama, karir bagus dan penghasilan di atas UMR. Yang kedua, jika tidak serius kuliah, akan menghabiskan gaji. Keputusan yang kedua, menikah dan buka usaha. Kondisi alami yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, usaha sukses dan kehidupan pernikahan stabil. Yang kedua, usaha bangkrut dan konflik rumah tangga. Keputusan ketiga itu tidak melakukan apa-apa dan tidak ada kondisi alaminya. Hasil pohon keputusan. Pohon keputusan dengan IMV atau State of Nature. Pilihan pertama, bekerja dan lanjut S2. 1. Sukses dan bahagia. Probabilitas sama dengan 0,5. Nilainya memisalkan yaitu 80. Yang kedua, stres dan kelelahan. Probabilitasnya sama yaitu 0,5. Nilainya dengan pemisalan juga yaitu 40. Lalu perhitungan IMV-nya yaitu bekerja dan lanjut S2 sama dengan 0,5 dikali 80 ditambah 0,5 dikali 40 sama dengan 40 ditambah 20 sama dengan 60. Pilihan kedua, menikah dan buka usaha. 1. Usaha sukses dan stabil, memiliki probabilitasnya 0,5. Nilainya menggunakan pemisalan yaitu 100. Yang kedua, usaha gagal dan tantangan, memiliki probabilitas yang sama yaitu 0,5. Nilainya menggunakan pemisalan juga yaitu 20. Perhitungan IMV-nya, menikah dan buka usaha sama dengan 0,5 dikali 100 ditambah 0,5 dikali 20 sama dengan 50 ditambah 10 sama dengan 60. Hasilnya, IMV untuk bekerja dan lanjut S2 adalah 60, IMV untuk menikah dan buka usaha adalah 60. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan IMV, kedua pilihan memiliki nilai harapan yang sama, yaitu 60. Dengan demikian, kamu bisa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti preferensi pribadi, nilai-nilai, dan tujuan jangka panjang untuk membuat keputusan yang terbaik. Contoh soal yang berikutnya, yaitu Salsa mempunyai dana untuk diinvestasikan pada dua proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan adalah 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Sedangkan proyek B akan memberikan keuntungan dengan 45%, nilai keuntungannya 10 juta. Hasil pohon keputusan EMV. EMV proyek A, probability dikali nilai payoff yang diharapkan, yaitu 0,2 atau 0,20 atau 20% dikali 50 juta ditambah 0,80 atau 0,8 atau 80% dikali 0 rupiah sama dengan 10 juta, yaitu 0,45 dikali 10 juta ditambah 0,55 dikali 0 rupiah sama dengan 4.500.000. Jadi kesimpulannya dari soal itu, dipilih proyek A yang mempunyai keuntungan lebih tinggi. Berikutnya adalah contoh kasus keputusan pemasaran produk. Skenario adalah Nana ingin menentukan strategi pemasaran produk sepatu barunya.
Nana memiliki 3 strategi, yaitu iklan di media sosial, iklan di toko, atau tidak melakukan sama sekali. Dan berikut adalah hasil data yang Nana lakukan. Pohon keputusan. Jika iklan di media sosial, keputusannya pasar positif, probabilitasnya 0,7, sedangkan pasar negatif, probabilitasnya 0,3, dan promosi di toko, keputusannya pasar positif 0,7 dan pasar negatif 0,3. Sedangkan jika tidak melakukan sama sekali, tidak ada probabilitas yang diambil. Berikut adalah perhitungan tentang EMV-nya. EMV iklan di media sosial, EV-nya sama dengan 0,7 dikali 80 juta ditambah 0,3 dikali 30 juta sama dengan 56 ditambah 9 sama dengan 65 juta. Sedangkan untuk promosi di toko, EV-nya sama dengan 0,7 dikali 40 ditambah 0,3 dikali 20 sama dengan 28 ditambah 6 sama dengan 34 juta. Jadi kesimpulannya, efek iklan media sosial 65 juta, efek promosi di toko 34 juta. Jadi dipilih promosi iklan di media sosial karena memiliki keuntungan yang lebih tinggi. Kasus keputusan mengupgrade sistem teknologi informasi. Perusahaan sedang mempertimbangkan apakah akan mengupgrade sistem teknologi informasi atau tidak. Sistem teknologi informasi perusahaan sudah ketinggalan zaman dan ada beberapa pilihan yang tersedia. Yang pertama, perusahaan dapat memilih untuk mengupgrade sepenuhnya. Yang kedua, perusahaan dapat mengupgrade sebagian. Dan yang ketiga, perusahaan tidak mengupgrade sama sekali. Pohon keputusan upgrade sepenuhnya. Keuntungannya itu perusahaan mendapatkan peningkatan efisiensi yang besar dan mampu bersaing lebih baik 0,6%, dan kerugiannya itu biayanya tinggi dan sistem gagalnya 0,4%. Upgrade sebagian, keuntungannya berhasil di-upgrade dan memberikan sedikit peningkatan efisiensi sebesar 0,7%, dan kerugiannya upgrade sebagian tidak efektif dan tidak menghasilkan banyak keuntungan 0,3%. Dan jika tidak mengupgrade sama sekali, tidak ada keuntungannya dan tidak ada kerugiannya. Hasil pohon keputusan, EMV upgrade sepenuhnya 0,6 dikali 800 ditambah 0,4 dikali minus 500 sama dengan 480.000 ditambah minus 200 sama dengan 280.000. EMV upgrade sebagian 0,7 dikali 300 ditambah 0,3 dikali minus 200. 210.000 ditambah minus 60.000 jadi 150.000. Kesimpulannya, berdasarkan analisis EMV, upgrade sepenuhnya adalah keputusan yang paling menguntungkan secara finansial, meskipun ada risiko yang besar dan harus dipertimbangkan. Jika perusahaan tidak siap dengan risiko yang ada, mereka bisa memilih upgrade sebagian yang lebih aman, meskipun dengan hasil yang lebih kecil, memberikan keuntungan finansial atau kerugian langsung, tetapi dapat menyebabkan perusahaan tertinggal dalam jangka yang panjang. Paham belum? Untuk menguji pemahaman kita kasih soal ya dari dosen ini. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan dapat